Perkenalkan, nama saya Kasih Eselon Nirmalawaru, NIM 23301030-135. Kali ini saya akan menjelaskan materi probabilitas untuk memenuhi tugas statistik dengan dosen pengampu Ibu Puput Rashiri. Sebelum kita masuk ke interpretasi atau menggunakan aplikasi EViews, perlu kita ketahui apa sih pengertian dari probit. Probit adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data biner di mana variabel dependen atau Y hanya memiliki dua kemungkinan nilai, seperti 0 atau 1, ya atau tidak, sukses atau gagal. Probit ini salah satu metode dalam regresi linear berganda. Kemudian di sini kami sudah memiliki contoh data di mana kami mengambilnya melalui secara observasi, di mana kami membagikan link kuesioner terhadap mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022 Universitas Palangkaraya. Y di sini yaitu gender, di mana 1 itu perempuan dan 0 itu laki-laki. X1 di sini yaitu pendapatan per bulan, dan X2 di sini yaitu tempat tinggal, di mana 11 yaitu kos dan 12 yaitu rumah. Kemudian langsung masuk bagaimana cara menggunakan aplikasi EViews-nya. Pertama, klik file, kemudian klik import, kemudian import from file. Kemudian cari nama data yang telah kita observasi sebelumnya. Kemudian klik open. Langsung klik finish. Klik no. Kemudian klik Ctrl Y, baru X1, kemudian X2. Kemudian klik kanan, klik open, klik as question, lalu dengan rumus biasanya Y, spasi C, spasi X1 dan spasi X2. Kemudian pilih metode binari. Karena di sini sudah langsung probit, langsung kita klik off. Nah, inilah hasil probabilitasnya. Nanti akan diinterpretasikan di board. Kemudian masuk ke uji Hosmer. Klik view, kemudian klik goodness of fit, langsung klik off. Jadi ini adalah hasil dari uji Hosmer. Kemudian untuk melihat uji Wold itu klik view, kemudian klik coefficient diagnostic, kemudian klik Wold. Kemudian rumusnya itu C, buka kurung, karena di sini kami memiliki 3 variabel, di mana 1 variabel Y dan 2 variabel X, maka kita klik 3, tutup kurung, spasi, no, klik off. Nah, ini adalah uji Wold di mana T statistik dan F statistik di sini tertera. Kemudian kita melihat apakah observasi ini bisa nggak kita lakukan untuk penelitian selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Yaitu dengan cara klik view, kemudian klik expectation, prediction, evaluation, langsung klik off. Nah, di sini langsung tertera correct dan incorrectnya. Langsung masuk ke interpretasinya. Pertama dulu, cara mencari data tadi secara primer dengan kuesioner. Kemudian jenis data yaitu observasi karena langsung turun lapangan. Nah, karena di sini ada 2 variabel, maka kita membuat hipotesis. Hipotesis pertama untuk variabel X1 yaitu X1 itu pendapatan. Kemudian hipotesis 2 yaitu untuk variabel X2. Di mana kita membuat asumsi H0 yaitu pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap gender. Kemudian H1-nya pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap gender. Kemudian untuk hipotesis 2 terhadap variabel X2, H0-nya itu tempat tinggal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap gender, dan H1 tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap gender. Tadi saya telah meng-copy-paste hasil dari probabilitas tersebut tadi. Nah, nilai probabilitas keseluruhannya atau F statistik sebesar 0,7797,
yang dimana itu lebih besar dari 0,05. Syarat umum dari berpengaruh atau tidak berpengaruh hasil probabilitas atau melihat pengaruhnya itu minimal berada di bawah 0,05. Jika berada di atas 0,05 berarti dia tidak berpengaruh. Melihat dari probabilitas atau F statistik ini sebesar 0,779 sekian-sekian, maka itu artinya lebih dari 0,05. Artinya variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Yang dimana variabel X ini yaitu variabel X1 dan X2. X1 yaitu pendapatan dan X2 yaitu tempat tinggal. Artinya pendapatan dan tempat tinggal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap gender. Kemudian yaitu nilai R-square-nya. Nilai R-square-nya itu 0,016331. Dimana kalau misalnya kita persenkan, itu hasilnya 1,6%. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa variabel X tadi yaitu tempat tinggal dan pendapatan itu berpengaruh terhadap variabel Y hanya sebesar 1,6% saja. Yang dimana 1,6% ini dikurang 100% itu hasilnya 98,4%. Berarti 98,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain dari variabel X. Kemudian masuk ke uji hipotesis. Nah, untuk uji hipotesis pertama di variabel X1, itu H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kenapa? Karena tadi kan kita telah membuat asumsi bahwa H0 yaitu untuk hipotesis pertama variabel X1 yaitu pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap gender. Kemudian pendapatan berpengaruh signifikan terhadap gender untuk H1-nya. Nah, kita melihat dinilai probabilitas setiap variabel. Di sini nilai probabilitas X1 yaitu 0,5408. Berarti dia berada di atas 0,05. Artinya H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Kemudian untuk hipotesis keduanya juga, ternyata H0-nya diterima juga dan H1-nya ditolak. Kenapa? Karena probabilitas X2 ini sebesar 0,7710. Kemudian masuk ke uji Hosmer. Untuk uji Hosmer, tadi telah saya copy paste. Nilai HL dengan Pro chi-square sebesar 0,7396. Berarti dia di atas 0,05. Nah, catatan untuk Hosmer ketika dia berada di bawah 0,05 berarti data itu tidak baik atau tidak mampu menjelaskan observasi yang dilakukan. Nah, ketika dia berada di atas 0,05 berarti itu baik. Nah, melihat dari nilai probabilitas Hosmer dari data ini, dia itu berada di atas 0,05, di mana nilainya itu 0,7396. Artinya mampu menjelaskan observasi yang dilakukan. Jadi berbeda tadi ke nilai probabilitas sebelumnya. Jika sebelumnya ketika dia berada di bawah 0,05 artinya berpengaruh. Kalau misalnya di atas 0,05 dia berpengaruh. Tapi ketika di uji Hosmer, ketika dia di bawah 0,05 itu tidak baik. Tapi ketika dia berada di atas 0,05 berarti data itu baik. Kemudian masuk ke melihat apakah data ini layak atau tidak kita gunakan untuk penelitian selanjutnya. Yaitu kita melihat dari total correct dan incorrect, di mana total correctnya itu 80,65 dan incorrectnya 19,35. Ketika nilai correct lebih besar dari incorrect, artinya data tersebut masih bisa kita gunakan untuk penelitian selanjutnya. Tapi ketika incorrect lebih besar daripada correct, artinya data tersebut sepertinya tidak bagus untuk dilakukan penelitian selanjutnya. Nah, dari data yang telah kami cari, ternyata nilai correctnya lebih besar daripada incorrect, di mana nilai correctnya 80,65%. Berarti mengindikasikan bahwa model ini layak dan akurat. Dan ketika kami atau saya masih ingin menggunakan data tersebut untuk penelitian selanjutnya masih bisa.
Kemudian untuk uji test statistiknya yaitu uji T-nya sebesar 0,7731 dan F statistiknya sebesar 0,7731. Artinya tes statistik ini melihat pengaruh dari setiap variabel X. Ini hampir sama dengan interpretasi pada pertama tadi. Nah, perbedaan T statistik dengan F statistik ini, kalau T statistik ini melihat pengaruh setiap variabel X. Tapi kalau F statistik ini melihat keseluruhan variabel X apakah berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kita lihat dari nilai probabilitas di sini. T statistiknya 0,77 sekian-sekian. Artinya dia berada di atas 0,05. Artinya tidak berpengaruh. Berarti variabel X di mana variabel X ini pendapatan dan tempat tinggal itu tidak berpengaruh terhadap gender. Kemudian F statistik juga hampir sama 0,77 sekian-sekian. Artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sekian dari hasil presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.